Assalamualaikum, salam rahayu semuanya. Saya di sini akan memberikan bagaimana cara membersihkan hasil hunting kita. Entah itu teman-teman dapat koin atau dapat perhiasan, untuk memunculkan kayak gini ya. Tapi tidak semua bisa ya teman-teman ya, kecuali masih ada. Nah, ini kita menggunakan Mama Lemon ya. Terus ini, kalau kotorannya itu membandel ya, itu bisa direndam dulu di air hangat. Hangatkan selama 5-10 menit. Nanti kotorannya itu rontok semua. Jangan lebih dari itu, bisa merusak koinnya. Jadi usahakan menggunakan sikat gigi ya, yang halus kayak gini. Meskipun kayak gini nggak apa-apa. Jadi cuma tinggal kasih sedikit aja Mama Lemnya ini, jangan terlalu banyak lah ya. Nah, paling nggak ukurannya segini. Kalau kita kasih air, kita gosok. Nah, ini hasil hunting tadi di kebun ya, yang katanya warga banyak ditemukan koin-koin ya. Kita lakukan seperti ini. Teknik menggosoknya itu gini kawan. Nah, nyamping gini ya, sambil diginikan terus sampai bersih. Nah, ini ya, nyamping gini. Jangan gini, kan kadang ada yang gosok gini, itu bisa merusak. Jadi usahakan kayak gini cara menggosoknya. Nah, kalau ini ya, yang kayak gini nih, itu nanti bisa direbus sampai bening, benar-benar bening. Bisa kalau yang agak kecil, kotorannya kan masih ada yang nempel tuh kayak tanah-tanahnya. Jadi ini perlu pakai tusuk gigi atau apa, ini tanahnya ya, congkel gitu aja. Tapi kalau saya pribadi lebih enak pakai ini aja, openin. Memang lama untuk clean, supaya sangat bersih itu lama. Coba kita ambil yang tadi dapat yang masih kurang jelas ya, biar sekalian praktek ini. Nah, ini kan nggak jelas ini. Kita coba. Yang itu kan sudah dibersihkan tadi. Kita coba. Ya, untuk antik-antikan aja. Dan juga gobok itu ada yang nilainya tinggi teman-teman. Iya, tapi seri tertentu ya. Ada yang mengandung logam emas, perak. Jadi cukup diginikan saja. Nih kita coba. Oke. Yang sudah ratusan tahun, berapa abad ini sudah koin tenggelam di tanah, wajar kena korosi, kena apa. Tapi bahannya itu kawan-kawan tidak sama dengan koin-koin yang era-era 90 atau di zaman dulu lah di Indonesia. Itu bisa rusak total. Nah, kalau koin gobok ini memang sepertinya spesial karena ada benar-benar bahannya itu bahan yang berkualitas dulu itu. Iya, jadi seperti ini. Nah, terus gini, nyamping gini. Nah, mulai kelihatan. Kasih air lagi. Jadi jangan sampai terlalu kering. Kalau sampai terlalu kering itu bisa ngikis juga. Kalau udah agak kering nanti ya, kalau udah agak kering tinggal ditambahkan lagi airnya. Tuh, sedikit-sedikit aja. Nah, sambil agak ditekan, tapi jangan terlalu neken. Nah, itu untuk membersihkan koinnya. Terus memang harus sabar teman-teman kalau ingin membersihkan koin sampai clean, sampai bersih. Kan mulai tampak ini dah. Nah, itu tinggal sisi sebelah sini. Nah, sisi sebelah sini. Nah, gitu cara gosoknya.
Jangan gosok itu kan ada yang gini. Nah, kalau koinnya agak tua, kalian gosok gini, itu bisa patah, tek, itu. Iya, ini tadi dapat yang agak patah, jadi ditahan pakai ini. Nah, jari tengah, gini kan. Lah, jadi supaya koin itu tidak patah, kecuali memang patah waktu kena gali, kena cangkul itu. Nah, kayak gitu. Ini teknik. Nah, kelihatan? Nah, itu. Nah, kelihatan sudah ya. Ini saya bersihkan malam teman-teman. Sebenarnya kalau yang pengen bersih itu pagi, jadi detailnya itu bisa dapat. Nah, di memutar, muter juga seperti ini. Nah, itu putar. Membersihkan juga harus diputar biar pinggirannya itu tanah yang menempel tuh bisa kelupas, lalu tenggelamkan atau pakai gini sama aja. Ini harus sabar dan jangan langsung ditekan gini, nggak biasa aja. Karena ada yang kadang sampai nekan itu bisa patah teman-teman. Koinnya bisa patah. Jadi harus sabar. Nah, seperti ini. Sudah mulai kelihatan loh. Nah, huruf kanjinya huruf kanjinya udah mulai kelihatan. Jadi kalau ini harus muter. Ini tahap ringan ya, masih untuk membersihkan. Nah, ini kan agak sulit nih teman-teman. Nah, untuk membersihkan ini tuh harusnya direbus dulu ini. Itu sekitar 4-5 menit baru. Kalau yang tadi yang ini, nah ini kan udah lumayan bersih. Kita sikat-sikat itu tidak perlu direbus, cuman tinggal dilanjutin gosoknya. Jadi sikat yang halus itu tidak akan menghilangkan seperti ini, apa ini namanya, huruf-huruf kanjinya itu gobok ya, sebagai menguri-nguri budaya lah. Peninggalan ini yang eman ini patah kena cangkul teman-teman, itu ya, tua. Kalau lihatnya sih kayak dinasti Tang atau Ming ini. Kita coba dah. Jadi kalau saya itu pakai mama lemon bisa, nggak usah dicampur apa-apa. Oh ya, jangan sekali-sekali mencampurnya dengan garam asem. Kalau dengan garam asem kita campur, ada kan kadang-kadang garam asem terus campur mama lemon. Nah, itu mengkoresi teman-teman. Selain juga mengakibatkan ini nipis, bisa-bisa ininya juga hilang, kodenya ini tulisannya itu. Dan teman-teman kalau dicampur biasanya gatel, jadi itu resikonya. Lebih baik dipakai di kompor ya, pakai air, diamkan panasin maksud saya selama 5-10 menit. Itu nanti itu kotorannya ini copot sendiri. Kalau di sini ini pakai tusuk gigi itu bisa teman-teman, pinggiran tuh pakai tusuk gigi itu bisa. Wah, ini koin lama banget ini. Jadi bolang tadi karena waktunya sudah sore, kita turun dari gunung, dapatnya cuma 4 seperti itu. Tidak semua kerekot ya, maklum lur, HP-nya HP agak jadul, jadi mohon maaf kalau goyang-goyang ya. Tapi kita akan tetap terus berkarya, mengedukasi, dan terus
membagikan petualangan-petualangan serta melestarikan peninggalan-peninggalan. Memang kalau jumlah goboknya banyak, itu sebagian kita jual, ada yang kiloan gitu. Tapi kalau yang untuk item-item koleksi itu memang kita post di Tokopedia. Jadi seperti itu. Gobok itu juga ada yang teman-teman lumayan lah harganya, ada yang 50.000, ada yang 100, ya tergantung hurufnya. Coba teman-teman yang paham, di YouTube itu kan sudah banyak membahas kodenya seperti ini, yang seperti ini, itu kan ada harga khusus memang gitu. Tapi kalau saya melihat ini sih, ini biasa. Ada yang dari perunggu. Kalau dari perunggu tuh pasti kayak gini, hijau itu perunggu. Ada yang bahannya bukan perunggu. Nah ini Waiman rek. Nah, kan mulai kelihatan jelas. Nah, ini udah jelas ya. Kita bersihkan, kasih sedikit saja mama lemnya. Nah, tuh ini mulai bersih. Nah, untuk menghilangkan ininya ya tinggal direbus saja, itu nanti bisa clean. Untuk hasil sementara sih kayak gini. Nah, udah juga koinnya terlalu tua. Oke, kalau yang ini udah sangat tenggelam, harus dipakai tusuk gigi itu atau lidi bisa. Ini crack pelan-pelan, tapi kadang-kadang hurufnya ini keikut gitu karena usia ya. Nah itu kan tanahnya itu bisa dicongkel, kalau punya jari bisa. Nah itu, tapi pelan-pelan, usahakan jangan krek, itu rusak teman-teman. Openi lah, baru dikirikan lagi. Ya jangan sekali-sekali ya kalau bisa sih, tapi itu menurut saya pendapat masing-masing lah. Bisa juga boleh menggunakan atau tidak, ya tergantung Anda sendiri. Menggunakan garam asam, resikonya gatel nanti di tangan. Kalau kayak gini aman, nggak gatel. Nah itu memang bersihkan gobok ini sulit banget, jadi harus telaten. Mana satunya? Wah ini nggak kelihatan. Kita coba kasih dulu. Habis teman-teman. Oh, ada masih. Oke, kasih air dikit, lalu gosok. Lihat perbedaannya. Kalau sudah biasa gosok cepet juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau udah biasa loh ya. Tapi kalau masih kita sama-sama belajar, itu pelan-pelan aja. Yang penting dapat hasil yang maksimal lah gitu.
korosinya nemen ini, tapi bisa ini teman-teman. Jadi harus direndam ini. Direndam di air hangat, diamkan selama 5-10 menit. Air panas dididihkan. Wush, lompat dia. Nah, itu memang diakui oleh para pakar, membersihkan koin gobok itu memang dari tanah yang sudah tertimbun beberapa abad sangat sulit. Makanya harus perlu keteladanan. Banyak teman-teman juga punya resep rahasia, monggo di share. Mungkin ada yang lebih simpel, di komen aja, biar kita saling berbagi lah di sini gitu. Apa cairan yang kiranya juga bisa merontokkan tanpa merusak huruf kanjinya. Eman teman-teman. Wah, ini parah ini sudah. Itu masuk ke dalam ini sudah. Jadi ini harus harus direndam 5-10 menit. Monggo teman-teman kalau punya ide yang lain bisa share, saling berbagi untuk teman-teman kita yang nguri-nguri budaya. Ini hasilnya ya, tidak beberapa maksimal, cuman bisa sudah kelihatan, paling tidak merusak ini huruf kanjinya ini. Bagus ya teman-teman ya, meskipun tidak maksimal dibersihkannya ini karena perlu terus gosok, bisa setengah jam gosok, bisa lebih gitu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Hasil sementara ini dulu, nanti kita akan rebus gitu ya kalau kita sempat. Intinya kalau membersihkan suatu, kalau saya tapi ya Mama Lemon dengan ini aja, itu aja. Kalau teman-teman punya ide yang lain silahkan berbagi. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum.